بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, mustami'in wa mustami'at yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah kita dapat bermuajahah pada malam hari ini. Mudah-mudahan segala amaliah kita dan niat kita menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ucapan salawat kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita malam hari ini barangkali ya mohon maaf karena memang ya boleh dikatakan ya mendadak. Tapi kita ingin menyampaikan kajian yang sudah pernah disampaikan para ustaz-ustaz kita. Ini hanya sekedar untuk mengulang-ulang kaji saja. Bagaimana yang tadi kami sampaikan tentang bahwa seorang muslim yang namanya dia mukallaf, tentu dia sudah dibebani bertanggung jawab. Nah, pertanyaannya sejak kapan seseorang itu sudah disebut dia seorang mukallaf? Kita barangkali sudah mengetahui semuanya bahwa dalam hadis jelaskan muru sibyakum bisolah hatta balagha sab'ah. Suruhlah anakmu salat ketika mereka umur 7 tahun. Dan apabila mereka sampai umur 10 tahun, perintahkanlah mereka, kalau tidak pukullah mereka. Nah, berdasarkan hadis ini bahwa seorang anak umur 10 tahun sudah wajib baginya salat. Berarti dia sudah mulai mukallaf. Bahkan berumur 7 tahun sudah diajarkan bagaimana dia sholat. Artinya sebelum dia sampai ke masa umur 7 tahun, ajarkan mereka sholat. Berbagai cara media yang kita gunakan bagaimana anak ini tahu sholat. Nabi tak mengajar kita untuk ajarkan mereka puasa atau yang lain. Tapi yang utama itu ketika umur 7 tahun, pandaikan mereka sholat. Artinya apa? Sebelum umur 7 tahun mereka bisa sholat. Artinya apa? Ketika umur 10 tahun wajib sholat. Hadis ini juga mematahkan pendapat bahwa anak-anak umur 10 tahun membatalkan sholat. Tidak ada. Jadi kalau ada anak-anak umur 10 tahun belakang-belakang sholat putus. Tidak ada. Kenapa? Karena umur 10 tahun sudah wajib sholat. Jadi tidak ada alasan kita mau memindahkan anak ke belakang. Kalau mereka lebih duluan datang ke masjid, kenapa harus mereka disuruh ke belakang? Kalau memang mereka yang duluan datang. Nah, tapi kalau kita atur sedemungkin tidak masalah. Bapak rahmati Allah, Islam Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, kepada umat seluruh manusia, membawa perintah dan larangan. Dan setiap perintah itu pasti kalau dikerjakan mendatangkan manfaat. Dan setiap kemudaratan yang Allah suruh tinggalkan, itu kalau dikerjakan mendatangkan mudarat. Itu pasti. Dan Allah mendatangkan perintah, menurunkan larangan, itu apa gunanya? Pasti seorang hamba sanggup untuk mengerjakan perintah atau sebaliknya, pasti sanggup meninggalkan larangan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau dikaji-kaji Bapak Ibu, coba cari satu perintah yang memberatkan manusia. Salat. Tidak sanggup berdiri boleh duduk. Tidak sanggup duduk boleh berbaring. Puasa. Dari terbit fajar hingga terbenam matahari.
Sekuat apapun orang dilarang, bahkan haram hukumnya puasa wisol sampai dia isya. Tidak boleh. Kenapa? Karena memang sunnatullah, manusia itu cuma mampu menahannya dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Jadi kalau tidak sanggup puasa, boleh qadha. Bagi yang musafir, bagi wanita yang hamil, boleh fidyah dia. Kalau zakat, wajib kalau sampai haul nisabnya. Kalau haji nggak mampu. Nah, kalau kita teliti satu persatu, tak ada alasan untuk tidak mengerjakan perintah Allah. Sebaliknya, setiap larangan yang Allah tegaskan, kalau kita pasti sanggup untuk meninggalkannya. Dilarang minuman keras, pasti sanggup. Dilarang berzina, larang mabuk-mabukan, larang mencuri. Itu semuanya pasti kita sanggup seorang hamba untuk meninggalkannya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah telah menurunkan perintah dan larangan yang kesimpulannya adalah bahwa Allah seorang memberikan beban yang pastinya seorang hamba itu pasti sanggup untuk meninggalkan atau mengerjakannya. Bapak Ibu dirahmati Allah, kajian kita pada malam hari ini menyinggung sedikit mengulang-ulang hukum taklifi. Hukum taklifi ini adalah hukum yang dibebankan kepada mukallaf. Ada dua istilah. Pertama mu'allaf, yang kedua mukallaf. Kalau mu'allaf, hamzah, itu orang baru masuk Islam. Kalau yang mukallaf, ini orang yang sudah dibebankan tanggung jawab. Kalau ada ini umur berapa? Udah mukallaf. Bahkan tadi umur 10 tahun. Nah, setiap orang yang merasa dia mukallaf, dia wajib tahu hukum yang 5. Dia ada 2 hukum, ada 3 hukum. Pertama hukum taklifi, yang kedua hukum wada'i, yang ketiga hukum daruri. Yang pertama hukum taklifi, hukum wada'i dan hukum daruriyah. Nah, yang kita bahas adalah hukum taklifi. Ini sepele Pak, tapi kadang-kadang kita lupa. Karena hukum yang 5 ini pasti menyangkut seluruh rentetan ibadah kita. Hukum taklif itu ada 5. Pertama wajib, sunat, makruh, haram, mubah. Secara umum dia terbagi 3. Pertama dia bentuknya perintah, yang kedua larangan, yang ketiga pilihan. Nah, yang pertama sifatnya perintah. Perintah ini terbagi 2. Ada yang fardu atau wajib, yang kedua ada yang sunat. Nah, kemarin Buya Zamzami sudah menjelaskan ada yang wajib, ada yang fardu, ada yang faridoh. Nah, kan jelas. Walaupun ada bedanya, tapi secara bahasa hampir sama. Nah, yang namanya fardu, yang namanya faridoh, yang namanya wajib itu apa? Tidak harus dikerjakan. Tidak ada alasan untuk meninggalkannya. Artinya apa? Kalau dikerjakan berpahala, meninggalkannya berdosa besar. Itu namanya fardu. Yang kedua, perintahnya berupa sunat. Sunat ini artinya sesuatu yang lebih baik dikerjakan. Kalau definisi fikihnya berbeda Pak. Apa definisinya? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Artinya apa? Tidak ada motivasi. Harusnya apa? Yang sunat itu apa? Dianjurkan. Mengerjakannya dicintai, meninggalkannya dibenci. Jadi makna sunat dalam sunnah itu apa? Mengerjakannya dicintai, meninggalkannya dibenci. Kita ulang dulu. Yang kedua, bentuknya larangan. Yang pertama bentuknya makruh, karoha. Makruh ini artinya karoha ini artinya dibenci. Artinya apa? Kalau definisi fikihnya apa? Ditinggalkan tidak apa, dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan tidak apa-apa. Jadi kan tidak ada apanya Pak. Padahal definisi sunnahnya apa? Perkara makruh ini adalah perkara yang dibenci Allah dan Rasulnya, tapi tak jatuh kepada haram. Perkara yang dibenci Allah dan Rasulnya itu makruh. Nah kita bahas. Yang keempat namanya haram. Yang haram ini jelas. Kalau dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Artinya wajib ditinggalkan. Yang kelima mubah, pilihan.
antara mengerjakan dan meninggalkan sama. Contohnya apa? Jual beli, berhutang, bergadai. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama namanya wajib. Ada wajib nih, tengok ifratnya. Ifrat yang mengerjakan. Orang yang mengerjakannya. Pertama bentuknya adalah fardu ain. Yang fardu ain ini apa? Tidak akan gugur kecuali setiap diri yang mengerjakannya. Fardu ain. Tidak akan gugur kalau setiap diri yang telah mengerjakannya. Contohnya apa? Salat, puasa, haji, zakat. Tidak akan gugur kalau dia sendiri yang tidak mengerjakannya. Itu namanya fardu ain. Artinya tidak bisa diwakilkan. Baru dia gugur kalau yang bersangkutan mengerjakannya. Yang kedua maknanya adalah fardu yang dari pelakunya adalah kifayah. Kifayah ini adalah kewajiban kolektivitas. Artinya apa? Kewajiban yang menjadi perwakilan. Tetapi bukan berarti boleh ditinggalkan. Kenapa? Karena derajatnya adalah fardu kifayah. Nah, contohnya apa? Yang selalu kita pakai ini, Pak. Salat jenazah, menyelenggarakan jenazah. Apa hikmahnya Allah menurunkan dan Rasulnya menyatakan bahwa salat menyelenggarakan jenazah ini hukumnya fardu kifayah. Bapak dan Allah, yang namanya mati itu kan sunnatullah, Pak. Kalau lah sempat salat jenazah ini hukumnya fardu ain, tak sempat buang air, Pak. Makan minum pun tak sempat. Menurut data PBB, dalam 1 detik orang meninggal dunia 60 orang di dunia ini. Dalam 1 detik orang meninggal 60 orang. Kalaulah sempat solat jenazah ni hukumnya fardu ain, mungkin tak jangan makan lah, Pak. Mongok dah sempat dah. Itu karunia Allah. Tetapi ketika kita hadir di tempat orang meninggal dunia, persoalannya kenapa tak mau menyolatkan jenazah? Hanya kan kifayahnya biar. Lah, orang lain kan tak perlu awak lah do biar. Nah, ini kan kadang-kadang maaf Pak, selalu kita jumpa jemaah. Dulu saya pernah solat jenazah di seberang. Yang datang banyak mobil, Pak. Bahkan sampai mobilnya 100 meter. Papan bunga banyak yang mubazir itu, banyak. Tapi ketika solat tidak sampai 10 orang. Payah lo membau. Alasannya apa, Pak? Maaf, Pak, celana kami kotor. Dah tahu nengok jenazah kok kena kotor. Tapi tidak mungkin kotor, Pak. Itu alasan aja kan. Alasan banyak. Memang banyak kadang turut berbelasungkawa. Kan mubazir namanya itu. Itu kan budaya Cina itu kan. Awal papan bunga itu kan Cina yang bikin. Tidak percaya apa esok kali jalan apa nama tu yang odok ke Tanjung Uru tu. Kalau ada Cina meninggal, Pak, 1 kilo itu papan bunga itu. Itu yang ditiru dong awak gini. Bahkan sengaja lo minta, Pak, dari yang ahli bait. Bapak, kau meninggal, Pak, apa buah bunga, Pak, Musan? Ada 3 lah. Tapi bukan itu, Pak, makna ini kan budaya-budaya Cina yang kita pakai. Apalagi orang pesta. Itu kan mubazir namanya kan. Jadi kalau jamaah kita ni Islamic Center ni kalau sudah biasa mengaji, Pak, mohonlah untuk tidak ada yang pakai papan bunga. Kalau dia kirim, tak usahlah papan bunga piti lah bukan main. Pas saya bono, Pak. Banyak guna piti ketimbang papan bunga. Itu kan mubazir, Pak. Tak ada gunanya. Tak ada sedikit pun membawa manfaat. Nah, jadi itu namanya fardu di segi pelakunya adalah ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Termasuklah, nih. Yang fardu ain ini menuntut ilmu fikih, hukumnya fardu ain, Pak. Terutama ilmu yang berhubungan dengan sholat, zakat, puasa, tidak ada alasan, Pak, tidak tahu. Apalagi mengenai pertanyaan yang 3 ada malaikat, man rabbuka, ma kitabuka, man nabiyuka, itu tidak ada alasan. Semua orang wajib tahu. Fardu ain, tidak ada alasan. Kan kemarin ada siswa, maaf Pak, kami tamat SMA-nya Pak. Tidak ada alasan. Kalau ilmu maaf Pak, bukan meremehkan. Padahal kan Islam tak membedakan mana ilmu agama. Tidak.
Kalau ilmu tentang listrik tak wajib semua orang tahu Pak. Ilmu tentang mik tak wajib semua tahu. Tapi kalau ilmu tentang Quran, ilmu tentang hadis yang berkenaan dengan ibadah harian itu setiap orang wajib tahu. Oh, saya begini solatnya. Apakah saya batal apa tidak? Tak perlu Pak. Apakah dia pesantren kah ataukah dia anak SMA kah? Yang penting dia wajib tahu. Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ifrat pelakunya wajib itu ada dua. Kemudian dari segi waktu. Dari segi waktu bagi dua, ada yang mudayyak, ada yang muwasa'. Kalau mudayyak ini sempit. Kalau yang mudayyak muwasa' lapang. Nah, kalau yang sempit ini apa? Puasa Ramadan hanya berlaku untuk masa 1 bulan saja. Hari yang telah ayyam ma'dudat, hari-hari yang telah ditentukan. Tak boleh kalura. Kau ni pula kan Jawa Indonesia. Ada orang puasa 5 hari sebelum pemerintah menetapkan. Kan aneh tu. Uang layonya lu jayo le. Mana Pak ada kan kena patang lah. Kalau berbedanya 1 hari 2 hari dimaklumi lah kan antara Isyak dengan Ru'yah. Tapi kalau 5 hari Pak. Ini tak bukan lagi sebagai alasan yang tepat. Itu wajib dan bertindakan. Nah, jadi yang namanya yang mudayyak itu sempit, waktunya telah ditentukan. Kalau dia namanya muwasa' lapang. Lapangnya apa? Contohnya wanita. Wanita ini pamannya karena dia haid, dia boleh qada. Nah, waktu dia mengqada itu panjang. Habis puasa Ramadan, setahun mendatang tu boleh sebelum sampai Ramadan yang akan datang, maka dia boleh mengqadanya. Pilihlah tu. Berapa hari tinggal 5 hari gantilah antara bulan Syawal sampai bulan Sa'ban. Bayarlah hutang tu. Lapang. Tak masalah. Ha? 30 hari disediakan. Lapang waktunya. Termasuk juga dengan solat. Solat tu Pak, sempit waktunya. Contohnya solat subuh, sempit. Saking sempitnya tidak ada lagi solat setelah solat subuh. Bahkan setelah solat asyar. Tetapi kalau waktu zuhur, ulama berpendapat itu namanya waktu muwasa'. Apa muwasa'? Kita tidak hanya bisa untuk solat zuhur semata. Bisa solat sunat, tahiyat masjid, solat sunat wudu, qabliyah, ba'diyah. Ini muwasa'. Nah, jadi namanya ada mudayyak, ada muwasa'. Yang ketiga dari segi pelaksanaannya. Ada dia segi pelaksanaan itu ada dia mukhayyar, pilihan. Pilihan ada namanya muaddah, bilangan. Kalau yang dia bilangan sudah tertentu Pak. Umpamanya puasa Ramadan 30 hari, jelas. Kalau zakat itu nisabnya 2,5%, sudah jelas bilangannya. Ada lagi namanya pilihan. Apa contoh pilihan ini? Kalau orang kafarat sumpah, umpamanya seorang suami marah sama istrinya, ketika dia tidur, istrinya membelakangi suaminya. Tiba-tiba suaminya berbicara, "Dek, punggungmu seperti punggungmu seperti punggung ibuku." Nah, ketika itu dia kena kafarat zihar namanya. Apa itu zihar? Menyamakan punggung istri seperti punggung ibu. Nah, apa logikanya? Kalau menyamakan punggung istri dengan punggung ibu, berarti kita haram menggauli ibu. Maka dia wajib bayar kafarat. Dia boleh 3. Pertama, memberi makan 10 orang atau membebaskan budak. Yang ketiga, atau dia memerdekakan hamba. Pilihan 3 nih Pak. Antara memerdekakan budak kah, memberi makan kah, atau memberikan pakaian. Jadi 3. Jadi ini bebas. Makanya Pak kalau bagi, dan cuba-cuba bersumpah. Atau kena saking marah sama istri Pak. Saya bersumpah takkan menggaulimu. Mau jangan tahu ya kan? Nah, bahaya rupanya. Maka Pak jangan bersumpah sembarangan. Karena kafaratnya payah Pak. Kafaratnya payah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala.
Jadi itu namanya fardu atau yang wajib. Walaupun kemarin di Buya Zazali sampaikan wajib itu lebih rendah, fardu lebih rendah, atau yang lebih tinggi itu adalah faridoh. Tapi hampir sama maknanya. Yang kedua ada namanya sunat. Nah, sunat, ingat ada dua bahasa, ada yang sunnah, ada yang sunat. Kalau sunnah itu Pak bisa wajib, bisa haram, bisa makruh, bisa mubah, bisa sunat. Tapi kalau sunat, ayo kita amalkan hari ini. Berpahala mengerjakan. Jadi sunnah itu semua include di dalamnya. Ada sunnah itu yang wajib, ada sunnah itu yang sunat, ada yang makruh, ada yang haram. Jadi yang kita maksud ini adalah yang sunat. Nah, yang kedua sunat artinya apa? Sunat ini artinya perkara yang dicintai mengerjakannya, kalau meninggalkannya dibenci. Dalam banyak riwayat, dalam buku kitab Minhajul Muslim jelaskan bahwa dalam hadis Nabi sabda bahwa yang sunat ini gunanya pertama untuk menambah yang ziyadah bagi yang wajib. Yang kedua gunanya untuk apa? Menambal kalau yang wajibnya bolong. Nah, itu gunanya Pak. Jadi yang sunat ini untuk yang menambah yang wajib. Sunnah ini ada dua, ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkadah. Kalau yang muakkad ini adalah perkara yang sangat dianjurkan. Dan Nabi membuktikannya bahwa beliau selalu melaksanakannya, jarang meninggalkannya. Contohnya apa? Berjamaah. Kemudian berkurban. Itu sunnah muakkadah. Kalaulah seandainya wajib itu 10 tangga, umpama ini logikanya 10 tangga, sunnah muakkadah itu apa Pak? Tangga yang ke-9, sedikit lagi wajib. Seperti tahajud. Kalau bagi Rasulullah kan tahajud itu wajib, kita tidak wajib. Nah, jadi yang muakkadah ini apa? Perkara yang dianjurkan, yang sangat ditekankan, diangkat. Artinya apa? Rugi kalau ditinggalkan. Contohnya qobliyah atau salat sunat fajar. 2 rakaat sebelum subuh, atau 2 rakaat setelah dan sebelum dan setelah zuhur, dan sesudah maghrib, ba'da dan ba'da isya. Ini semua adalah yang muakkadah. Yang kedua ghairu muakkad. Apa tuh ghairu muakkad? Sesuatu yang tidak menjadi terlalu ditekankan. Contohnya apa? 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isya. Kata Rasulullah, liman sya'a, siapa yang ingin saja. Tapi bukan berarti kita tidak boleh mengerjakan. Bukan tak berpahala juga, berpahala. Tapi liman sya'a kata Rasulullah, bagi siapa yang mau juga. Nah, jadi bukan berarti pula Pak, contohnya banyak masjid kita hari ini habis maghrib, azan maghrib langsung iqamat Pak. Banyak fenomena kita hari ini, banyak masjid pas habis azan maghrib tanpa menunggu jeda langsung qomat. Katanya apa? Waktu maghrib pendeknya. Kok pendek banget? Paling lama kan 10 menit salatnya Pak. Nah, jadi kita sebenarnya kan banyak sunnah yang hilangkan, banyak kata Ustaz Desman kemarin. Ada tempat yang makbul doanya hilang juga. Ada orang yang terlambat hilang juga. Maka paling tidak kasihlah waktu atau 5-7 menit antara interval dari azan ke iqamat salat sunat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sunat. Nah, jadi yang perintah terbagi dua, ada yang wajib, ada yang sunat. Yang kedua namanya larangan. Larangan itu terbagi dua. Ada yang makruh, ada yang haram. Yang makruh ini terbagi dua. Tadi makruh itu adalah perkara yang dibencihi kalau dikerjakan. Contohnya dalam hadis isbaril wudu'i ala makarih. Nah, itu kan menyempurnakan wudu dikala orang membencihi atau takut berjumpa air. Jadi karohani artinya perkara yang dibencihi. Siapa yang benci? Allah dan Rasulnya. Bapak kasih Allah. Makruh ini terbagi dua. Ada makruh litanzih. Yang kedua makruh litahrimi. Kalau makruh litanzih, tingkat pelarangannya tidak keras. Contohnya apa? Sebelum kita sholat makan bawang-bawangan.
atau pakai makan jengkol yang bikin orang bau napasnya, atau ya makan durian yang menimbulkan gangguan, atau tak mandi sebelum Jumat. Kalau Ibnu Umar, beliau dalam hadisnya Jumat itu bukan sunat mandi, wajib mandi katanya. Kalau Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nah, jadi tapi yang kita sunat kan dalam hukum fikih banyak sunat hukumnya. Nah, jadi yang tanzih ini adalah perkara-perkara yang dibenci, tapi pelarangannya tidak keras. Contohnya adalah makan bawang-bawangan sebelum sholat. Ini kan menimbulkan bau. Bahkan kita dianjurkan untuk sholat dengan memakai harum-haruman. Yang kedua, makruh litahrimi. Makruh yang pelarangannya keras, bahkan hampir jatuh kepada haram. Ini dah banyak paham kita. Pertama, pelarangan bagi laki-laki memakai emas dan sutra. Itu memang haram, hukumnya tak boleh memakai emas. Atau ini mohon maaf ya, rokok juga makruh litahrimi, hukum yang paling rendah. Hukum yang paling rendah oleh ulama adalah makruh litahrimi. Nah, ulama memberi kesimpulan kalau yang makruh selalu dikerjakan bisa jatuh kepada haram. Ingat, kalau yang makruh selalu dikerjakan bisa jatuh kepada haram. Nah, ulama kalau sepakat, siap apa hukum rokok? Ya udah, habis. Tapi kalau bertanya untuk membenarkan, payah Pak. Contoh, pamannya Ustaz dia hobi merokok. Ustaz, tanya Ustaz, apa hukum merokok Ustaz? Saya bilang pun 10 kali haram Pak. Dia kamu bilang haram. Kenapa? Dia merokok. Tapi kalau dia mau bertanya untuk bagaimana hukumnya, ya udah, baca fatwa ulama. Semuanya sepakat mengatakan hukumnya haram. Kalau dikaji-kaji Pak. Kalau disabi haram kan tidak masuk situ kan, lapue ulama mengaji haram. Tapi kajilah dari nilai segi kesehatan. Pertama, apa kesehatannya? Kalau sampai dalam ceramah radio kan, kalau babi itu haram, karena kata orang ada cacing pita. Tapi kalau dibuang pun cacing pitanya tetap haram. Kenapa? Allah telah mengharamkan. Tidak bisa. Itu sudah mutlak. Tawar-tawar lagi. Walaupun dibakar 1000 derajat, hilang cacing pitanya tak haram. Nah, itu babi Pak terdapat 17 racun. Cuma terdapat 17 racun. Kalau anjing itu haram. Cuma terdapat 14 racun. Anjing Pak. Maaf, kotoran manusia kotor Pak. Cuma terdapat 4 racun. Nggak jadi buat labor. Kalau rokok, neneknya Pak, 4.000 racunnya. 4.000 racunnya. Itu cuma racunnya saja Pak. Saya dulu pernah di kuliah di Malaysia. Ditengokkan depan kami dokter, langsung Pak otak itu dibelah Pak, otak orang merokok itu yang kecelakaan. Nauzubillah, memang luar biasa. Memang nampak, memang beda Pak. Darah tuh, walaupun memang video kan, video tengok kalau dibuka tuh memang luar biasa. Ini adalah memang yang pelaku pas dulu ada tabrakan, pelaku perokok, pecandu rokok. Dibelah langsung apanya? Kan di Malaysia itu kan bully aja waktu kan namanya apa namanya tuh? Beda siasat nomor kan. Jadi kan jadi memang ngeri luar biasa. Otak itu memang orang perokok ini luar biasa. Tapi kan awak tetap pikir dia. Ini kalau bonti mokok payah deh buya ya. Banyak nganggur uang buyanya. Jadi kini banyak alasan Pak. Kalau bonti kayak mokok buyanya bonti pula ndak dapat dia pisah doanya. Pandai lo ngaji Pak. Ya Allah alam. Jadi yang jelas ulama dan sepakat mengatakan bahwa rokok hukumnya adalah haram. Jadi makruh itu adalah perkara yang dibenci. Sesuatu yang kita dituntut untuk meninggalkannya. Tapi tidak jatuh kepada haram. Itu namanya makruh litahrimi. Yang berikutnya adalah haram. Haram ini sesuatu yang wajib untuk ditinggalkan. Tidak harus ditinggalkan. Dia terbagi dua Pak. Ada haramnya li zati, ada li ghairi. Kalau li zati ini memang zatnya haram. Apa contohnya? Khamar, babi, anjing, uang riba. Itu memang zatnya haram. Walaupun dia, kan ada kemarin, bagaimana Pak Buya kami ini berjualan anjing.
potang ambo dapat buya seiku babi buya. Daripada mubazir buya ambo juga bataknya. Dapat piti buya ya. Akan telumbu dari babi, Pak. Anggaplah lalu telumbu babi dia motor ya kan. Hidup ketik lainnya. Jadi pakai alat tangan atau bantai ya, bonteng ke bataknya. Lihat halal piti buya. Tidak bisa, Pak. Kenapa? Zatnya memang haram. Zatnya memang haram. Nggak ada wazir-wazirnya. Kenapa dia orang haram? Kenapa? Karena memang Allah innamal khamru wal maisir apa? Apa ya ayat tentang khamar, tentang babi? Allah telah innamal haramallahu maita wadamu lam hizir. Allah telah mengharamkan bangkai dan daging babi dan anjing. Itu kan sudah jelas. Nah, itu namanya haram li zat. Karena zatnya itu yang haram. Tidak bisa ditawar-tawar. Babi itu dibakar sekian derajat tetap haram dia. Oke. Yang kedua namanya haram li ghairihi. Dengan sebab lain. Benda ini halal, Pak. Air ini halal. Tapi cara mendapatkannya itu maling. Airnya masalah halal dia. Tapi saya curi mengambilnya jatuh kepada haram. Jadi artinya apa? Memakai yang haram. Walaupun dia halal bendanya, tapi cara proses untuk mendapatkannya itu haram. Maka dia jatuh juga kepada haram. Dalam kaidah fikih jelaskan, ma yatawalladu bil haram fahuwal haram. Sesuatu yang dilahirkan dengan proses yang haram, maka hasil juga haram. Maling sarung untuk sholat. Maling tarompa untuk peko masoji. Anggaplah solatnya sah, Pak. Tapi kalau dia berpahala, Allahu a'lam. Kenapa? Dia telah maling. Nah, itu namanya adalah haram li ghairihi. Tidak ada, bukan kena benda itu yang haram, tapi caranya, transaksinya yang menimbulkan dia haram. Pamannya orang berhutang. Utang 10 juta. Ini tanggal sekian bayar ya, tapi kalau terlambat denda 10%. Itu namanya proses jatuh kepada haram. Jadi hati-hati kita Bapak Ibu Allah. Termasuk juga umpamanya, jadi riba nih Pak, tidak hanya berupa uang, tapi juga bentuknya kepada lain Pak. Utang kau di 10 juta di. Tapi kalau terlambat kau bayu, tak salah dah cetak 10 juta. Tapi menyapu di Umadain seminggu, riba juga. Pakai hukuman, riba juga. Termasuklah umpamanya orang judi taruhan, itu juga main badminton, taruhan siapa kalah bayi bola. Judi Pak. Termasuk main bola pakai uang insek. Kalau uang insek Pak, si A bayi, uang insek dijadikan hadiah, judi. Ingat, kalau uang insek dijadikan hadiah, judi. Paham kan? Bompek main dua. Kok main raket badminton? Main badminton. Jadi yang bayi 10.000. Tapi kalau uang 50.000 itu dijadikan hadiah, judi. Kenapa? Bertaruh dia mendapatkan. Tapi kalau dijadikan uang insek tadi untuk biaya pertandingan, umpamanya sewa wasit, bayi minum, hadiahnya dari sponsor, tak judi namanya. Jadi ngenek bedanya Pak. Selama aku kan banyak Pak, uang insek dijadikan hadiah, itu judi. Tapi kalau uang insek satu inseknya, uang pendaftaran. Ini kok ayah sampai insek nak paham kan? Uang pendaftaran itu dijadikan hadiah, itu judi Pak. Tapi kalau dijadikan sebagai biaya pertandingan, umpamanya wasit satu hari 100.000, uang itu dipakai, tidak masalah. Kenapa? Hadiahnya dari sponsor, ada orang lain yang menyediakannya. Umpamanya Pak Haji Ali, ambo nyediakan piala ya, kalau pialanya rebutkanlah, boleh Pak, tidak masalah. Itu tidak judi, itu namanya pertandingan, boleh tuh. Yang tak boleh itu adalah yang kalah bayi bola, yang kalah jongkok, yang kalah gantung musiko tu, gantung main domino kan, yang kalah poci, yang kalah gantung tali gantung botol di telinga.
Semua jenis hukuman mencater itu judi. Kalau dia ada hukuman. Ini sepele Pak. Yang kalah masak mie. Judi itu Pak. Jadi jangan anggap itu kan main-main ya biaya. Itu macam ada Pak. Potong adalah kan yang menggantung botol, bajopi, disiko, apa nomor macam-macam kan. Itu namanya judi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang benda itu halal, tapi prosesnya haram. Itu juga haram. Yang terakhir adalah mubah pilihan. Antara mengerjakan dan meninggalkannya sama. Boleh iya, boleh tidak. Tapi kadang-kadang yang boleh ini berubah jadi wajib. Apa contohnya? Setiap muamalah itu hukumnya adalah boleh. Al-aslu fil muamalati al-ibahah illa ma dalil ala tahrimi. Asal pada setiap muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Jual beli hukumnya boleh Pak. Meminjam boleh, menipu pun boleh. Tapi ketika ada ayat yang mengatakan wailul lil mutaffifin, maka jatuhlah hukumnya. Hukum menipu itu hukumnya haram. Jadi pada prinsipnya semua transaksi itu boleh Pak. Kecuali nanti kalau ada dalil yang melarangnya. Beda ibadah Pak. Asal pada setiap ibadah adalah terlarang. Kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Jadi kita balik dalil ibadah ke muamalah atau muamalah ke ibadah. Kita balik Pak. Kalau ibadah asal pada setiap ibadah adalah terlarang. Hadar, tahrim. Kecuali ada dalil atau pendapat yang dalil yang menunjukkan kebolehannya. Tapi kalau muamalah adalah boleh. Kalau ibadah terlarang, kalau muamalah boleh. Kecuali ada dalil yang melarangnya. Jadi kalau awak tanya Pak, apa dalil melarang itu Buya? Tidak ada Pak. Kalau menyangkut ibadah, apa dalil yang menonggang mengusap muka di solat Buya? Tidak ada Pak. Dia tanya tu, apa tanyanya Pak? Tanyalah, ada dalil yang mengusap muka tu? Itu tanya, kita balik. Awak kan ganji kan? Mengusap muka habis solat. Tanya, ada dalil melarang? Tak kan ada Pak. Pertanyaan satu, ada tak dalil yang memerintahkannya? Jenta balik awak. Tapi kalau muamalah, satu saja. Selagi tidak ada dalil yang melarangnya, buat saja. Tapi ibadah beda Pak. Kalau tidak ada perintah, jangan cuba buat-buat. Nah, jadi mubah ni perkara yang antara mengerjakannya atau meninggalkannya hukumnya boleh. Berjual beli boleh, berhutang boleh, menggadai boleh, meminjam boleh, sewa boleh. Semuanya boleh. Nazar pun hukumnya boleh. Tetapi nanti berubah dia. Contohnya banyak kan? Yang mubah-mubah ni. Apa yang mati Allah? Jadi yang mubah ni bukan berarti kita untuk tidak meninggalkannya. Ini termasuk dalam kehidupan sehari-hari. Karena yang mubah nanti juga berubah jadi wajib. Contohnya apa? Ketika kita berjual beli berhutang, maka dia jadi wajib untuk bayar hutangnya. Nah, maka ketika yang mubah tidak dikerjakan, maka dia tidak mendapatkan sesuatu yang manfaat. Tapi kalau dikerjakan, dia mendatangkan manfaat. Dia berubah hukumnya. Contohnya lagi apa hukumnya? Kita bahas dulu Pak. Hukumnya nazar. Nazar itu kan cuma dua hukumnya. Ada mubah, ulama yang bilang, ada makruh. Kenapa? Karena nazar ini kan kata Rasulullah adalah amalan orang bakhil. Baru beramal kalau. Kan betul kan? Ya Allah, kalau dan tomat bawa impak 10 juta. Kalau tak tomat, nanti impak roh. Itu kan betul. Bukan berarti tak boleh Pak. Boleh. Tapi kalau bernazar untuk menguatkan hati boleh Pak. Ya Allah, kalau saya ini bisa puasa Senin Kamis, saya akan berusaha meningkat lagi setiap malam tahajud. Itu boleh Pak. Itu untuk menguatkan hati. Tapi kalau bernazar yang tak perlu Pak. Kan dulu nazar orang kalau jadi Megawati presidennya berjalan kaki dari Aceh ke Papuanya. Memang terjadi Pak. Kan tak ada manfaat dah. Tapi nanti Allah barangkali itu sekian juga kita malam hari ini. Jadi hukum taklif itu ada 5, ada wajib, ada sunat, ada makruh, ada haram, ada mubah. Mudah-mudahan
ulangan kaji ini menambah ilmu kita. Subhanallah, kita bersama tutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.